Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari katalog. Ada 5 bentuk dari katalog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Mutia. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengolahan koleksi. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai katalogisasi. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Di part yang ketiga ini kita akan membahas mengenai katalogisasi perpustakaan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu katalogi perpustakaan. Ada arti dan juga fungsi dari katalog. Arti dari katalog adalah suatu daftar buku atau bahan pustaka yang terurut yang berisi keterangan-keterangan mengenai buku. Selanjutnya, katalog antara lain meliputi nomor penempatan, judul, nama pengarang, penerbit, kolasi, yaitu fisik, isi, yaitu subjek, dan lokasi bahan pustaka tersebut disimpan. Selanjutnya, yaitu fungsi katalog adalah sebagai sarana untuk menemukan bahan pustaka yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah jenis katalog. Ada 3 jenis katalog. Yang pertama adalah katalog dengan jenis katalog pengarang, yaitu adalah semua nama pengarang buku, maka semua kartu katalog pengarang yang sudah terkumpul disusun menjadi abjad nama-nama pengarang dari masing-masing buku. Katalog ini hanya digunakan jika buku yang akan kita cari hanya diketahui nama pengarangnya saja, atau ingin mengetahui pengarang tertentu yang telah mengarang buku tersebut. Yang kedua adalah katalog judul. Katalog judul adalah katalog yang berbentuk kartu yang kata utamanya adalah judul buku. Kartu-kartu yang sudah terkumpul ini disusun menurut abjad judul masing-masing buku. Katalog judul ini juga digunakan jika buku yang akan kita cari hanya diketahui judul bukunya saja, atau ingin mengetahui judul buku tertentu yang sama yang telah dikarang oleh pengarang mana saja. Katalog judul juga disusun secara sistematis berdasarkan judul dalam kabinet katalog. Jenis katalog yang ketiga adalah katalog subjek. Katalog subjek adalah katalog yang tajuk entry-nya yaitu subjek dari buku tersebut. Katalog ini digunakan bila kita ingin mengetahui berbagai buku yang membahas subjek yang sama. Biasanya sering digunakan dalam mengumpulkan bahan pustaka untuk kepentingan pembuatan penelitian, makalah, dan sebagainya yang membahas suatu objek tertentu. Nah, melalui katalog subjek akan diketahui berbagai macam karya-karya yang dikarang oleh berbagai pengarang dengan judul yang berbeda-beda tetapi memiliki pokok bahasan yang sama. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari katalog. Ada 5 bentuk dari katalog. Yang pertama ada card katalog, yaitu katalog yang berbentuk kartu yang berukuran 7,5 x 12,5 cm. Katalog yang kedua adalah berbentuk sheaf katalog, yaitu katalog yang berbentuk lembaran lepas kemudian dibendel menjadi satu. Contoh adalah katalog perpustakaan Muslim Nasional. Katalog yang ketiga adalah berbentuk print katalog, yaitu katalog yang berbentuk tercetak atau berbentuk buku. Yang keempat adalah microform katalog, yaitu katalog yang dibuat dalam bentuk mikrofilm. Biasanya hanya bisa dibaca dengan microreader atau biasa disebut dengan alat bantu untuk bentuk mikro. Nah, bentuk katalog yang terakhir adalah online computer catalog, yaitu katalog yang data bibliografinya disimpan dalam otak atau memori komputer yang dibaca melalui layar screen video. Katalog yang paling banyak digunakan di perpustakaan, khususnya adalah perpustakaan di Indonesia, yaitu katalog dalam bentuk kartu. Katalog dalam bentuk kartu ini memiliki banyak sekali keuntungan, yaitu yang pertama adalah tidak mudah hilang karena tidak dapat atau
mudah dibawa seperti pada katalog buku atau katalog berkas. Yang kedua yaitu mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga luwes. Luwes maksudnya adalah mudah untuk disisipi atau ditambah dengan kartu-kartu baru. Dan yang terakhir adalah mudah dalam menggandakan entry-entry-nya. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara membuat kartu katalog. Di sini ada dua hal yang perlu dilakukan sebelum membuat kartu katalog. Yang pertama adalah menyiapkan kartu katalog, yaitu diperlukan selembar kartu untuk setiap judul buku dengan ukuran panjangnya 12,5 dan lebarnya 7,5 cm. Di tengah-tengah bagian bawahnya itu diberi lubang untuk menusukkan tusuk pengaman. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah temporary slip atau biasa disebut dengan T-slip, yaitu sebuah catatan mengenai buku pada selembar kertas yang berisi beberapa poin di kartu katalog, yaitu meliputi nomor klasifikasi, judul buku, nama pengarang, imprint, dan juga kolasi. Setelah kita tahu dua hal yang perlu dilakukan sebelum membuat kartu katalog, langsung saja kita akan segera mengetahui bagaimana tata cara untuk pembuatan kartu katalog. Yang pertama, untuk membuat kartu katalog adalah membuat nomor klasifikasi atau menentukan nomor klasifikasi. Lalu nomor klasifikasi ini diketik pada sudut kiri atas kartu katalog. Di bawah nomor klasifikasi, ketik 3 huruf kapital kependekan dari nama keluarga atau nama utama si pengarang. Jadi apabila pengarangnya bernama Dr. Andes JST Kansil SH, maka yang diketik adalah KAN, huruf kapital semua. Setelah itu di bawah 3 huruf kapital tersebut diketik 1 huruf kecil dari huruf pertama judul buku. Jadi apabila bukunya berjudul Pengelolaan Perpustakaan, maka di bawah 3 huruf kapital diketik huruf P. Kecil saja ya hurufnya. Yang kedua adalah pengarang atau TEU, tajuk entry utama. Nah, nama pengarang buku diketik dengan huruf besar semua atau huruf kapital dimulai pada indensi pertama sejajar dengan nomor penempatan atau nomor klasifikasi. Nama pengarang asing yang biasanya diikuti dengan nama keluarga, maka pengetikannya dibalik dan yang diketik huruf besar semua hanya nama keluarganya. Misalnya, pengarang bernama Carter V. Good, maka pengetikannya adalah Good, huruf kapital GOOD, Carter V. Tahap yang ketiga dalam pembuatan kartu katalog adalah menempatkan penulisan judul buku. Nah, judul buku diketik mulai pada indensi kedua di bawah huruf keempat ketika nama pengarang. Jika ada subjudulnya, diketik setelah judul utama yang dipisah dengan tanda titik koma. Apabila judulnya panjang sehingga tidak bisa diketik dalam satu baris, maka pengetikannya diteruskan ke baris kedua yang dimulai pada indensi pertama. Tahap yang keempat dalam pembuatan kartu katalog adalah nama pengarang lengkap. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya adalah setelah pengetikan judul diteruskan dengan nama lengkap pengarang yang diberi tanda titik. Pengetikan nama lengkap pengarang ini tidak dibalik walaupun nama orang asing. Apabila ada edisinya, maka edisi ini diketik setelah nama lengkap pengarang. Tahap selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu penulisan imprint. Imprint yaitu bisa disebut dengan nama kota terbit, nama penerbit, dan juga tahun terbit. Nah, imprint ini diketik setelah nama pengarang atau edisi. Antara nama pengarang dengan imprint ini diberi jarak 2 huruf. Antara nama kota terbit dan juga nama penerbit serta tahun terbit itu dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Tahap selanjutnya dalam penulisan kartu katalog yaitu adalah penulisan kolasi. Nah, kolasi itu adalah
tabel buku, ukuran buku, bibliografi, indeks, ilustrasi, dan juga tabel. Jadi tidak diketik bersambung dengan imprint, tetapi diketik pada baris berikutnya mulai pada indensi kedua. Nah, apabila pengetikan kolase ini tidak cukup dalam satu baris dan dilanjutkan pada baris berikutnya pada indensi pertama. Ini dia adalah bentuk dari pembuatan kartu katalog atau bentuk dari kartu katalog yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Ada nomor panggil, ada edisi kolasi, ada ISBN, ada tajuk entry, ada judul buku, pengarang, impresium, dan juga jejakan. Selanjutnya ada juga contoh yang kedua. Nah, itu dia video mengenai